Halo semuanya, perkenalkan namaku Sekar dengan NIM 20112141008. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas topik yang berkaitan dengan masalah rendahnya kepercayaan diri yang dialami oleh remaja awal perempuan pada saat mengalami masa pubertas. Simak ya teman-teman. Hai semuanya, nama saya Paul, ini istri saya Mary, dan anak saya Bella. Kamu kenapa Mary? Apa ada masalah? Ya tentu ada masalah. Sebentar lagi Bella akan masuk ke masa remaja. Jadi itu masalahnya. Apa yang kamu khawatirkan? Aku merasa bingung. Bagaimana cara yang tepat untuk menghadapi anak remaja yang akan mengalami masa pubertas? Kalau begitu, besok kita pergi ke psikolog saja untuk berkonsultasi. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya dan istri saya ingin berkonsultasi mengenai cara yang tepat untuk menghadapi anak remaja yang akan mengalami masa pubertas. Jujur saja Mbak, saya merasa bingung. Bagaimana menghadapinya? Baik, jadi bisa saya simpulkan bahwa Bapak dan Ibu ini merasa bingung bagaimana cara menghadapi anak Bapak dan Ibu yang akan beranjak remaja yang nantinya akan mengalami masa pubertas. Betul begitu? Betul Mbak. Jadi begini Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak akan menginjak masa remaja dan yang pasti akan mengalami masa pubertas. Yang pertama itu memahami perkembangan anak. Jadi di sini paham bahwa ketika anak sudah remaja, maka anak akan mengalami masa pubertas. Selain itu, Ibu dan Bapak juga harus memahami mengenai masa pubertas itu seperti apa, dampak dan perubahan yang akan ditimbulkan itu seperti apa, sehingga ketika anak itu sudah mengalami masa pubertas atau bertanya, maka Bapak dan Ibu itu bisa menjelaskan dengan baik mengenai masa pubertas itu seperti apa. Yang kedua, Ibu dan Bapak itu bisa memberikan pemahaman kepada anak mengenai masa pubertas itu sendiri seperti apa. Hal ketiga yang harus dilakukan adalah mendengarkan anak bercerita mengenai perubahan yang dialaminya akibat masa pubertas, terutama bercerita mengenai perubahan fisik, karena perubahan fisik itu merupakan perubahan yang paling terlihat. Nah, ketika mendengar cerita anak, ibu dan bapak itu bisa menatap mata anak, sehingga anak itu bisa merasa didengar dan merasa bahwa orang tuanya itu bisa memahami keadaan dirinya. Hal yang keempat, yaitu menenangkan anak ketika anak sudah menyadari bahwa ada perubahan dalam tubuhnya yang diakibatkan oleh masa pubertas. Selintas pengetahuan bermakna. Jadi, masa remaja itu merupakan periode transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, kalau menurut Sunrock. Nah, pada masa remaja ini tuh bisa dibagi menjadi 3 tahapan. Salah satunya itu adalah tahap remaja awal, yang dengan rentang usia 10-14 tahun. Nah, pada masa remaja awal ini biasanya merupakan masa yang rawan, karena pada masa ini remaja akan mengalami masa pubertas.
Saya sudah cukup paham. Tapi Mbak, apakah benar kalau perubahan fisik bisa mengakibatkan anak tidak percaya diri? Jadi, yang dikatakan Ibu itu benar, bahwa perubahan fisik yang dialami oleh anak remaja akan berhubungan dengan rasa kepercayaan dirinya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri anak. Begini Bapak dan Ibu, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak remaja. Yang pertama itu, orang tua meluangkan waktu untuk anak. Jadi seringnya interaksi antara orang tua dan anak itu bisa membuat anak merasa diterima, sehingga bisa memunculkan rasa percaya diri. Yang kedua, orang tua itu tetap memuji bagaimanapun perubahan yang dialami oleh anak. Yang ketiga, mengajari anak untuk tetap bisa menerima dirinya sendiri apa adanya. Karena dengan menerima diri sendiri, maka secara tidak langsung itu anak akan merasa nyaman dengan dirinya sendiri, termasuk bagaimanapun perubahan yang dialaminya. Sehingga ketika ada orang lain yang berkomentar negatif mengenai perubahan yang dia alami, anak itu bisa mengabaikannya. Cara yang keempat yaitu memberikan pemahaman kepada anak bahwa standar kecantikan itu seringkali tidak realistis. Jadi dalam masa pubertas kan pasti akan ada perubahan fisik yang pasti akan berkaitan dengan penampilan fisiknya. Terlebih lagi pada saat masa remaja itu penampilan fisik merupakan hal yang penting bagi remaja untuk bisa meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Permasalahan kepercayaan diri merupakan masalah yang cukup sering terjadi, seperti di layar yang merupakan berita dengan judul "Remaja Putri Cenderung Tidak Percaya Diri Pada Saat Masa Pubertas". Selintas pengetahuan bermakna. Jadi sebenarnya ada nggak sih hubungan antara perubahan fisik dengan kepercayaan diri? Nah, ternyata jawabannya itu ada loh. Hal tersebut itu dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan teman-teman pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara perubahan fisik remaja dengan tingkat kepercayaan dirinya. Jadi kepercayaan diri ini merupakan keyakinan dalam diri individu yang berupa perasaan dan pemikiran bahwa dirinya itu berada dalam kondisi yang baik sehingga bisa tampil dan berperilaku dengan penuh keyakinan. Namun, ternyata remaja awal perempuan itu cenderung memiliki rendahnya kepercayaan diri yang diakibatkan oleh perubahan fisik yang dialaminya pada saat masa pubertas. Hal tersebut itu bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan teman-teman pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa 23,3% remaja yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, 40,4% memiliki kepercayaan diri yang sedang, dan hanya 26,3% remaja yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Adanya permasalahan mengenai rendahnya kepercayaan diri ini merupakan gejala yang cukup banyak terjadi sebenarnya. Hal tersebut itu sesuai dengan pernyataan dari Charlotte Bachler dalam Harlock tahun 1980 yang menyatakan bahwa dalam masa remaja awal terdapat gejala negatif pace. Jadi, gejala negatif pace ini terjadi ketika individu itu kehilangan sifat baik yang sudah berkembang sebelumnya. Nah, salah satu gejala negatif pace yang paling menonjol itu adalah rendahnya kepercayaan diri. Yang terakhir terkait dengan standar kecantikan yang tidak realistis. Di Indonesia sendiri, perempuan akan dikatakan cantik ketika memiliki kulit yang putih, tinggi dan berat badan yang ideal, rambut lurus dan panjang, dan lain-lain. Nah, hal tersebut itu didukung oleh survei yang dilakukan oleh Zap Clinic yang menunjukkan bahwa 73,1% perempuan Indonesia itu menganggap bahwa
Yang cantik itu adalah yang memiliki kulit yang putih, yang bersih, dan glowing. Namun, ketika individu itu tidak memenuhi standar kecantikan tersebut, kadang itu muncul adanya pembulian terkait dengan penampilan fisiknya dan pada akhirnya akan mengakibatkan ketidakpercayaan diri. Kamu kenapa Bella? Ada yang bisa Mama bantu? Aku merasa ada perubahan pada tubuhku, Ma. Memangnya apa yang kamu rasakan? Aku merasa payudaraku bertambah membesar. Bella, itu adalah hal yang wajar terjadi. Karena kamu sudah beranjak ke masa remaja. Di mana di masa ini kamu mengalami masa pubertas. Yang ditandai oleh berbagai perubahan seperti perubahan fisik. Kamu tidak perlu khawatir atas perubahan yang kamu alami. Ma, di wajah Bella tumbuh jerawat. Dan aku jadi merasa tidak percaya diri. Aku sekarang tidak cantik lagi, Ma. Bella, jerawat itu wajar terjadi di setiap orang. Kamu jangan berpikir ketika ada jerawat kamu jadi tidak cantik lagi. Mama akan membantu kamu untuk mengatasi jerawat yang muncul di wajah kamu dan membantu melewati masa pubertasmu dengan baik.